Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Abdul Aziz. Dengan NIM 98824122111018 dengan mata kuliah Teknik Riset Operasional. Oke, langsung saja karena ini apa sih kayak berdasarkan analisis network studi kasus. Nah, di sini untuk studi kasusnya eh, sebuah perusahaan konstruksi mendapatkan proyek untuk membangun gedung perkantoran yang terdiri dari beberapa tahap. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 10 bulan dan melibatkan beberapa aktivitas yang saling bergantung. Aktivitas dan durasi. Jadi ada aktivitas, deskripsinya aktivitasnya apa, terus durasinya dalam waktu minggu dan predesesor. Predesesor itu maksudnya jadi sebelum melakukan aktivitas ini syaratnya itu berarti harus selesai aktivitas yang lain gitu. Terus berdasarkan kasus di atas, gambarkan aktivitas jaringan dan hitung jalur efeknya. Nah, eh, bentar. Ini saya perlihatkan dulu untuk tabel aktivitinya. Nah, ini nanti tabel aktivitinya, aktivitasnya A, durasinya 2, terus predecessornya nggak ada karena ini aktivitas pertama, terus aktivitas B, durasinya 4 minggu, predecessor berarti syarat untuk memulai aktivitas B berarti harus selesai aktivitas A. Untuk C juga sama, durasinya tapi 6 minggu, harus bisa melakukan aktivitas C jika aktivitas B itu selesai. Dan sebagainya sampai G gitu, sampai F. Nah, kemudian di sini kita gambarkan work networknya. Pertama kan start dulu 0 untuk durasinya kan start terus masuk ke A. Aktivitas A itu durasinya kan tadi itu 2 minggu ya, 2 minggu. Makanya di sini durasinya 2. Terus untuk B durasinya 4. Tapi syarat untuk melakukan B itu predesesornya A berarti harus beres terlebih dahulu gitu. Finish terlebih dahulu. Baru melakukan aktivitas B. Kemudian untuk yang C itu eh, 6 durasinya sama juga. Jadi C itu bisa dilakukan kalau aktivitas B-nya sudah beres. Terus kemudian dari aktivitas C masuk ke aktivitas D. Untuk D itu durasinya 3 minggu dan harus predesesornya C. Nah, 3 minggu predesesornya C dan untuk E juga sama 4 minggu predesesornya tetap sama C. Karena predesesornya sama makanya dibagi menjadi dua cabang gitu. Terus syarat untuk melakukan F harus selesai terlebih dahulu yaitu aktivitas D dan aktivitas E. Kemudian untuk G itu syarat untuk melakukannya hanya dengan F yang selesai. Oke, sudah untuk koordinatornya. Terus lanjut ke forward pass. Nah, rumus forward pass itu berarti eh, early finish ditambah eh early finish bersama dengan adalah early start ditambah duration. Berarti eh, di sini kan berarti dari A dulu durasinya 2 karena startnya benar-benar dari awal dari belum ada berarti akan yang paling awal ya berarti 0 ditambah 2 early finishnya berarti di 2. Udah sama juga untuk ini early startnya di 2 karena kan tadi A kan beres di 2 makanya B juga mulai dari 2. Jadi ketika A, aktivitas A tuh beres atau selesai, nah B langsung memulai. Jadi langsung dari 2 durasinya 4 minggu akhirnya jadi early finishnya di 6 minggu di minggu ke-6 gitu. Nah, sama juga untuk C, durasinya 6 minggu dan mulainya pada saat minggu ke-6, akhirnya selesainya di minggu ke-12. Terus masuk ke aktivitas D dan E. Untuk aktivitas D itu sama juga sama juga kayak E, jadi sama-sama mulai pada saat minggu ke-12. Kan ini beres minggu ke-12 ya, early finishnya di C. Jadi di D E juga, di D E jangan E juga, early start-nya di 12 gitu.
Nah, bedanya di D sama E ini adalah durasinya. Kalau D itu kan 3 minggu, sedangkan E itu 4 minggu. Jadi makanya di sini D itu selesai terlebih dahulu karena durasinya hanya 3 minggu, sedangkan E itu 4 minggu. Jadi beda seminggu. Kemudian untuk melakukan F kan syaratnya harus selesai terlebih dahulu ada ini kan aktivitas D dan E. Nah, aktivitas D itu tuh kan selesainya kan pada saat minggu ke-15, sedangkan aktivitas E minggu ke-16. Minggu ke-16, sedangkan kan untuk melakukan aktivitas F itu tuh harus selesai terlebih dahulu. Makanya kita harus ambil early finish paling paling sorry paling paling lama lah. Dari sini kan early finish paling lama itu kan di minggu ke-16 gitu. Baru dia bisa mulai. Kalau dia mulainya dari minggu ke-15 otomatis belum bisa mulai karena kan berarti kan belum belum selesai kan di minggu ke-15. Makanya di sini minggu ke-16 cari yang paling early finishnya yang paling ini lah, paling lama gitu. Nah, durasinya 5 minggu, akhirnya minggu ke-21 itu beres untuk aktivitas F. Kemudian sama juga untuk G. G itu selesai pada saat minggu ke-23. Dari minggu ke-21 itu kan F beres. Nah, setelah itu ke G, durasinya 2 minggu, akhirnya minggu ke-23 sudah selesai. Akhirnya untuk finishnya berarti di minggu ke-23. Nah, kemudian untuk ini backward pass berarti mulainya dari arah paling dari finish. Tadi kan kalau forward pass kan dari kiri ke kanan. Sekarang kalau backward pass itu dari kanan ke kiri yang bawah. Nah, rumus ini untuk LS itu LF dikurang duration. Nah, berarti 23 dikurang 0, 23. Berarti ini sama ya, ini udah pasti sama nih. 23. Ini jadi LF sama F itu terpaut sama. Jadi latest finishnya itu sama dengan early finish gitu. Jadi awal apa akhir finish sama dengan early finish ini gitu. 23 dikurang 2, 21. Di sini kan 21 sama. Berarti 21 dikurang 5 sama dengan 16 untuk LS. Sama juga 16 kurang 4 sama dengan 12, 16 kurang 3 sama dengan 13. Nah, di sini kan pasti bingung kan? Mau pilih yang 13 atau mau pilih yang 12 untuk latest finishnya. Nah, pilihlah yang paling le, latest startnya yang paling kecil gitu. Di antara ini minggu ke-12. Jika ada dua cabang ya atau beberapa cabang, pilih yang latest startnya yang paling kecil. Kenapa? Pasti kan karena nggak mungkin kalau misalnya kita pilih 13, sedangkan di sini otomatis kan bakal ngikut kan si latest finishnya otomatis bakal 13 kalau kita milih ininya 13 nih. Kalau kita milih yang 13 dari latest startnya, makanya pilih yang paling kecil atau yang paling kecil lah udah. Kemudian 12 kurang 6 6, terus 6 kurang 4 2, 2 kurang 2 0, terus udah sama semua pola. Terus setelah itu masuk ke Slack overflow gitu. Tuh, tulisnya. Maka waktu paling akhir kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir kegiatan berikutnya yang terkecil. Jadi kalau mau cari LF dan aktivitas C ini kan apa ya bercabang. Nah kita cari yang LS-nya paling terkecil gitu. Ini yang 12. Nah untuk slack plotnya berarti berarti si LS dikurang F itu jika hasilnya nol berarti itu jalan kritisnya kegiatan kritis. Jika hasilnya plus berarti itu opsional gitu. Masih bisa diinilain lah.
Berarti critical path-nya belum masuk ke critical path. Sedangkan berarti 0, 0 berarti 2 kurang 2, 6 kurang 6. Kan LF kurang F ya. LF kurang F. Untuk select atau float. Nah, kita pilih yang semuanya yang 0. Berarti kegiatan kritisnya berarti ada di aktivitas A, B, terus ke C, ke E, ke F, terus ke G. Untuk jalur kritisnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Oke. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.